Awal-awal kita sharing modal itu 15 jutaan, 15 juta ya, terkumpul 2 orang akhirnya 30 juta. Itu modal juga saya pinjem sertifikatnya orang tua. Masya Allah, nanti legerani mau Iya. Itu pun nggak mudah, itu sertifikat akhirnya boleh saya pinjamkan ke bank itu orang tua nggak mudah karena berpikirnya wong baru kemarin apa wis iso temenan akhirnya kejaba nek wis teruji ngono kan wong tua lega. Cuma karena apa namanya tekad saya yang sudah pokoknya insya Allah bisa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, ini pada kesempatan hari ini kita kerawan ya, kedatangan bestie saya, teman dari kecil, teman saat mondok yang kebetulan sekarang menjabat sebagai bos atau direktur utama ini plotter Mandiri Semarang. Kenapa Mas Solihun? Matur suwun. Ini kita mengalir aja tanya-tanya karena gimana nggih? Menurut saya pribadi, beliau adalah sosok yang luar biasa, masih muda tapi sudah jadi pengusaha yang konsisten ini. Oke, kita langsung mengorek tentang perjalanan hidup beliau. Ini jenengan itu masa kecilnya gimana nih? Lingkungan saat kecil sebenarnya, awal-awal. Saat kanak-kanak lahir di mana, terus lingkungan keluarga, keagamaan gimana? Pripun niku? Oh ya, sebelumnya terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum saya jawab pertanyaannya, terima kasih atas sambutannya, walaupun malam-malam. Iya, ini mau beliau ke Jogja nih, mau pulang saya tarik dulu, saya jawab podcast. Jadi ya semasa kecil saya sebagaimana anak-anak kecil yang lainnya lah. Cuma kalau dibilang masa kecil dulu dengan sekarang ya, kemungkinan kalau dikompar dengan sekarang, masa kecil dulu itu ya memang kurang bahagia. Maksudnya kurang bahagia gimana? Ya kalau masa kecil anak-anak sekarang itu kan penuh dengan dimanja, dengan segala yang ada. Kalau dulu kan ketika saya kecil katakanlah uang jajan harus dibatasi, betul. Katakanlah untuk makan lauk pauk juga nggak seperti sekarang. Kalau untuk ditakar secara materi katakanlah bahagianya ya bahagia anak kecil sekarang. Tahun berapa jenengan lahir itu? Tahun berapa? Saya lahir tahun 91. 91. Jadi sekarang sudah genap hampir 32 tahun. Mas setengah kental, mas seket. Ya istilah kontrak setengah kontrak. Setengah main. Lalu apa pendidikan jenengan juga seperti biasa SD? Pendidikan SD, lanjut ke MTS, MA. Nah ini saya kenal beliau setelah masuk MTS. Masuk MTS ini saya kenal beliau, saya satu kamar, satu kelas juga waktu itu, hingga aliyahnya pun sama, cuma setelah 1 tahun mengabdi di pondok pisah jalan sampai akhirnya ya kita ketemu ini. Wah, ini teladan ini waktu di pondok. Tapi saya nggak nyangka ini sekarang jadi pengusaha luar biasa. Terus gini Mas Solihun, ya saya tanya, kok jenengan saat itu MTS memutuskan untuk mondok pesantren? Itu karena dahulunya sudah kakak saya sudah masuk di pesantren. Kemudian ya karena orang tua akhirnya disuruh untuk mengikuti. Jadi kalau keinginan hati pribadi ya saya rasa enggak. Karena itu dorongan dari orang tua. Terus memutuskan ikut mondok di Syarjudali bin Brabo itu juga karena ngikuti kakak. Asmane semoga lali aku. Solehan. Mas Solehan adiknya Solihun. Ya, itu sampai aliyah juga. Sampai aliyah. Pendidikan aliyah masuk di keagamaan nggih. Keagamaan. Ini amal alfiah, pengusaha amal alfiah nih. Lupa. Terus akhirnya sempat ikut masuk muhadharah nggih. Muhadharah itu jadi sekolah khusus pondok yang mendalami salafi, mendalami kitab. Akhirnya tahun
Berapa itu jenengan keluar pondok itu? 2010. 2010 keluar pondok 2010. hingga akhirnya cari pengalaman. Nah, ini dunia ini yang mau saya korek di sini. Yang perlu saya tanyakan ini kan, saya kenal jenengan itu gimana ya, siswa yang berprestasi, disiplin, cara wong lanang itu wong lanang sing urut. Cara pendidikan formal non formal juga bagus. Kok jenengan saat itu termasuk orang-orang yang berprestasi, kok keluar muhadharah? Padahal banyak pihak yang mengharap jenengan itu istilahnya meneruskan pendidikan muhadharah hingga akhirnya nanti bisa wisuda, bisa. Kok akhirnya punya keputusan itu tuh piye? Ya, Apa maning-maning? itu ceritanya karena saya itu 5 bersaudara, Mas Afan. Jadi 5 bersaudara, saya masih punya 2 adik dan butuh biaya untuk pendidikan. Oh gitu. Sedangkan orang tua juga petani dengan penghasilan pas-pasan, akhirnya untuk pembiayaan itu nggak bisa diropel sekaligus. Akhirnya Limo masalahnya gitu. Saya sebagai yang sudah dikatakan waktu itu sudah menginjak dewasa, akhirnya kan harus mengalah untuk adik-adik. Akhirnya saya putuskan untuk saya keluar dari pendidikan pesantren, kemudian mencari pengalaman untuk bekerja. Ini stop sejenak, Mas Adi minta tolong dong, tehnya dong, kopinya dong. Wah panas, enak tenan ini. Berarti kita lanjut ya Mas Solihun ya. Itu berarti jenengan memutuskan untuk keluar tahun 2010 itu posisi dua adik jenengan itu kelas berapa itu? 2010 berarti yang satu masuk SD semua itu ya? Enggak, SMP sama SD kayaknya. Oh. SMP sama SD. Karena adik saya yang adik saya persis itu kelahiran 96. 96 terus adik saya yang bontot 2000. Jadi kemungkinan kelas berapa ya? 2010. Ya SD lah istilahnya. MTS sama SD. Nah ini terus jenengan akhirnya kan aslinya Purwodadi. Aslinya Grobogan. Kok keluar nggak pulang, malah di Semarang. Ke Semarang ini jane niatnya apa? Memang mau kuliah atau gimana itu? Ya niatnya itu tadi, karena kebutuhan akhirnya saya harus mencari jalan keluar. Termasuk jalan keluarnya saya mencari pekerjaan. Nah, untuk bekerja itu saya cari pekerjaan, setelah cari kesana kemari saya sempat cari-cari di koran itu, iklan kecil dan lainnya. Iklan bar koran itu Baris itu saya hubungi, ada yang sampai saya minta diinterview itu sampai ke Semarang di PRPP itu ternyata MLM, yang seminar dan macam-macam. Tapi itu pengalaman itu. Terdaftar itu akhirnya? Enggak, saya masuk. Cuma saya mengikuti acara itu. Acaranya seminar. Saya juga pernah ikut MLM itu yang diadakan di Bancak juga itu sama teman kita Adib, Mas Adib itu. Saya diajak itu juga itu MLM luar biasa. Cuma akhirnya saya jalan-jalan ternyata ke Tembalang. Pas ke Tembalang itu ada yang membutuhkan karyawan ditempel, dan saya ikut untuk bekerja di situ. Dan waktu itu saya memang nggak niatnya melamar kerja karena saya cuma jalan-jalan. Jadi saya jalan lihat, saya mampir. Saya mampir. Kebetulan yang punya juga di situ. Yang punya ada di rumah karena itu usaha dia di rumahnya. Di rumah saya utarakan ya saya untuk mau ikut bekerja di situ. Jadi saya nggak melamar, nggak pakai lamaran, nggak pakai apa. Itu ya plotter itu? Iya, itu dulu namanya plotter 55. Plotter 55. Jadi asal namanya plotter itu sebenarnya dari mesin cetak untuk ini gambarnya anak-anak teknik, khususnya arsitektur, sipil, perkapalan, geologi. Nyetak nggih, istilahnya fotokopi ini gede yang ukuran kecil sampai ukuran besar sampai A0 gitu. Akhirnya diterima jenengan itu. Diterima. Itu tahun berapa itu? Itu 2010 sekitar 2010. 2010 kemungkinan bulan Juni atau Juli. Berarti ya nggak jangka lama juga setelah jenengan keluar dari pondok untuk mendapat jadi karyawan ini. Nggak lama karena saya keluar dari pondok saya terus
akhirnya mengembara cari-cari itu. Dan ini apa bekerja pertama kali ya di plotter ini Iya, sampai sekarang. sampai Sampai sekarang. sekarang cuma dulu posisinya karyawan dan sekarang sudah jadi direktur. Jadi, Itu jadi plotter itu sebenarnya eh, sebenarnya nggak punya basic jenengan itu ya. enggak ada basic. Nggak ada basic sama sekali. Jadi ini karena kebaikan hati bos saya dulu namanya Pak Insinyur Sukita. Pak Insinyur Sukita. Itu mau menerima saya untuk bekerja di tempat beliau, akhirnya saya bisa belajar dari situ. Dan dia memaklumi jenengan belum punya kapasitas sama Belum sekali. punya kapasitas. Mau mengajari. Ya, Tapi kok sekarang jadi direktur dan kayaknya udah nggak ikut bos jenengan Pak Sukitna, Iya. Pak Sutikna, Pak Sukita. Pak Sukita. Itu setelah berapa tahun jenengan jadi karyawan gitu? Jadi saya jadi karyawan enggak lama, sekitar 1 semester, kira-kira ya 6 bulan. Oh, nggak lama ya? Bulan. Itu pada Februari 2011 saya memutuskan untuk mencoba perundingan nasib sendiri. Membuka plotter itu sendiri dengan tanpa kapasitas, baru istilahnya magang training, bahkan lagi dijajal 6 sasi wani buka dewe. Ini era wong nekat nggak berani nih. Terus akhirnya eksekusi sendiri. Eksekusi saya kolaborasi sama teman kita namanya Mas Wakidun. Mas Wakidun ya, Wakidun Bengkulu itu biasanya. Jadi saya sebenarnya pertama kali buka itu kolaborasi berdua. Jadi kita sharing modal, juga sharing tenaga, kita buka sewa tempat, terus diwane-wane ke utang mesin. Nah ini terkait utang mesin ini, pengadaan mesin gimana ini? Sedangkan jenengan baru 6 bulan bekerja, tentu rugi duit saat itu. Padahal mesinnya mesin larang itu. Itu gimana itu? Itu awal mula kita sharing modal. Mohon maaf ini saya pakai nominal. Nggak apa-apa. Itu cerita. Enggak, ini motivasi. Awal-awal kita sharing modal itu 15 jutaan, 15 juta ya, terkumpul 2 orang akhirnya 30 juta. Itu modal juga saya pinjem sertifikatnya orang tua. Masya Allah, nanti lebih berani ngomong. Iya. Itu pun nggak mudah, itu sertifikat akhirnya boleh saya pinjamkan ke bank itu orang tua nggak mudah karena berpikirnya wong baru kemarin apa wis iso temenan akhirnya kejaba nek wis teruji ngono kan wong tua lega. Cuma karena apa namanya tekad saya yang sudah pokoknya insya Allah bisa. Berarti faktor tekad jenengan ini yang mempengaruhi orang tua jenengan meng-ACC atau merindui jenengan untuk dipinjamkan. Singkat cerita akhirnya terkumpul lalu untuk sewa tempat. Sewa tempat nggih. Itu ngontrak. Ya, ngontrak. Jadi 30 itu kita buat untuk sewa tempat dan untuk beli peralatan dan persiapan lainnya. Untuk mesin kita pure itu dari kredit lagi. Berarti 30 tadi belum diaplikasikan atau membeli mesin? Belum. Baru persewaan tempat dan persiapan tempatnya. Itu termasuk beli komputer dan lain-lain, peralatan pendukung lah. Belum mesinnya. Sedangkan mesinnya ini berapa mesin ini? Dulu pertama saya cuma ambil 1 karena memang bisanya yaitu kredit di ACC alhamdulillah. Jadi saya dikasih 1 mesin dengan harga waktu itu 27 juta. 27 mesin juta. Jadul. XP 500 mesin jadul yang sekarang sudah menjadi bangkai mungkin Tapi ini menarik Mas Aligon. Jenengan tadi baru 6 bulan bekerja, training atau istilahnya jadi karyawan di plotter. Kok akhirnya jenengan istilahnya resign ya, keluar. Kok memutuskan untuk meneruskan plotter itu? Enggak untuk usaha yang lain. Mungkin karena basicnya saya bisanya itu. Saya dilatih untuk bisa seperti itu, akhirnya saya harus meneruskan yang saya bisa. Merasa iman juga. Saya coba-coba yang lain, nanti saya bisa. Yang sudah terbukti ternyata untuk mengerjakan itu saya bisa, ya itu saya teruskan. Jadi saya tidak mau try and trial terlalu banyak. Karena faktornya model yang pas-pasan. Betul. Mesti nggak apa-apa gitu. Tapi waktu jenengan jadi karyawan itu, karyawannya
jenengan sama Mas Wahidan itu atau ada orang lain atau jenengan tok itu? Dulu karyawannya bos saya itu selalu ada 2 orang. Mhm. Jadi saya pertama kali masuk sama namanya Mas Yoyo yang sekarang jadi pegawai, nah kayaknya sudah jadi manajer atau direktur di Pama yang di Kalimantan. Sekarang di sana. Karena memang dia basicnya anak teknik. Kemudian beliau keluar, saya ngajak temen namanya Kang Khaironi Gubuk. Itu Kang Khaironi Gubuk juga itu. tahu. Kang Khaironi Gubuk itu pernah sama saya satu kerjaan di tempat itu. Tapi setelah jenengan memutuskan untuk apa berdiri sendiri itu tidak bersama Mas Yoyo itu dan tidak bersama Tidak Kang bersama Kang siapa tadi? Kang Khaironi. Kang Khaironi Enggak. enggak sama Saya Wahidul. ngajak Wahidul. Oh gitu. Karena kita punya basic apa namanya yang sama, punya kedekatan personal yang dekat, jadi saya sama Wahidul. Terus ini apa namanya saat jenengan memutuskan untuk berdiri sendiri itu kan berarti saingan robos jenengan itu berarti? Iya. Atau sandingan usaha atau gimana itu? Itu masih satu lokasi di sekitaran kampus Undip, cuma beda kelurahan ya. Di kecamatannya mana itu, Mas? Kecamatannya Tembalang. Tembalang. Berarti nganu nggak apa jenenge bos jenengan juga berdiri. Masih berdiri. Jenengan berdiri sendiri. Dan terus jenengan apa berdiri sendiri tadi bos jenengan dua karyawan apa itu? Setelah itu beliau cari karyawan, kemudian kayaknya nggak bertahan lama, terus sampai saat ini untuk yang plotter punya bos saya itu udah tutup. Udah tutup. Berarti plotter yang ada di Undip dan di Polines ya, itu di sekitar itu cuma jenengan itu. Sekarang udah ada banyak, Mas. Oh banyak. Banyak. Dan itu yang tiga orang itu semua lulusan dari bos saya. Oh gitu. Tapi tertua jenengan. Setelah bos jenengan itu loh. Enggak, saya malah hitungannya sing bontot. Oh gitu ya? Terakhir. Jadi lulusan terakhir dari bos saya. Walah. Kakak angkatan saya itu ada 2 yang meneruskan untuk usaha itu dan sampai sekarang masih jalan. Itu berarti berjalan dari 2010 sampai sekarang. Sampai sekarang 2022. Ini sekarang udah mengembangkan cabang belum ini Mas? Ya alhamdulillah tahun 2016 itu saya udah bisa buka satu cabang lagi di daerah Tinjomoyo. Tinjomoyo itu dekatnya Semarang juga ya? Semarang juga. Itu di dekatnya kampus Unika. Kampus Unika. Karena kampus Unika itu kan memang khusus teknik. Enggak khusus teknik, cuma dia yang terkenal itu memang arsitekturnya. Arsitektur gitu. Nomor 1 di Semarang itu dari kampus Unika. Oh, berarti tentu kalau punya dua usaha ini, 2 cabang ini berarti yang udah punya pegawai berarti nggih? Ya, alhamdulillah. Berarti ada 2 pegawai, yang satu jaga yang pertama, yang satu di Unika tadi. Iya. Ini ngomong-ngomong terkait nyuwun pangapunten nih, terkait cuan nih Mas Solehun. Usaha yang sampai istilahnya usaha ini lama loh. Dari 2010 sampai 2022 ini 12 tahun loh. Ini kan kalau nggak cuan banyak nggak mungkin jenengan bertahan di sini. Ini ngomong-ngomong terkait cuan nih masuk nggak ini? Ya, banyak nggak ini? Alhamdulillah kalau untuk yang pasti tadi sertifikat lunas ya. Alhamdulillah. Ya walaupun sekarang masukkan lagi. Untuk usaha yang lebih besar. Biasa. Jadi untuk sekedar kita numpang hidup, yang penting itu apa sih? Yang penting kita bekerja adalah kita mencari nafkah, nafkah kita tercukupi, bisa hidup, bisa berkecukupan, ya layaknya orang rumah tangga pada umumnya, bisa nabung. Nek nabung ya alhamdulillah nabung cukup meneh. Ini memang dari dulu nggak pernah sombong, jadi merendah terus. Nah, ini kan jenengan tadi ngendiko nek buka 2010 apa itu namanya sampai sekarang 2022 masih eksis. Tentu itu terkena imbas virus corona waktu itu 2019 itu. Pasti. Nah, itu keadaan plotter jenengan waktu pandemi itu gimana itu Mas Oliver? Iya. Koyo gleleng, koyo mejen, gimana itu? Bagaimana umumnya usaha-usaha yang berkaitan dengan pasarnya adalah anak-anak kampus mahasiswa itu rata-rata dari yang saya lihat di kanan kiri saya di sana itu semuanya rata-rata mejen. Dalam artian tiarap. Jadi mau dikatakan hidup enggak mau, mati pun enggan. Tapi berarti yang saya pemasukan ada enggak itu? Pemasukan ada. Berarti nggak ditutup dong otomatis. Kita tetap. Tapi ora ana mahasiswane yang mau pandemi ora kuliah. Cuma
saya itu tidak cuma dari mahasiswa. Jadi Oh gitu. langganan saya juga ada dari kantor-kantor konsultan, kantor-kantor kontraktor, dan ada yang dari dinas. Itu biasanya yang nyetak besar itu adalah dinas PUPR sama dinas Bapeda. Karena PUPR itu setiap ada katakanlah mau lelang itu pasti ada penggandaan dokumen dan sebagainya. Kemudian Bapeda itu ada tiap 5 tahun dia bikin rencana land use, itu peta RT RW 5 tahun sekali pasti itu mencetak tiap tahunnya, tiap wilayah. Jadi berarti juga nggak cuma mahasiswa tok sebenarnya, ada dari kantor-kantor konsultan, kantor-kantor kontraktor. Cuma apesnya ketika pandemi itu kantor-kantor itu sama. Berarti nggak cuma mahasiswa rata kok, kantor ya tutup. Iya, karena terus proyek dari pemerintah itu kan sempat dihentikan gitu loh. Jadi tender ya enggak ada, proyek enggak jalan. Intinya ya kita bertahan itu tadi. Tapi jenengan tetap bertahan di situ. Bertahan, alhamdulillah masih bisa jalan. Alhamdulillah. Terus ini untuk jangka panjangnya, progresnya ke depannya nih, mau buka cabang lagi atau enggak? Jogja udah banyak belum itu? Jogja banyak sekali. Banyak sekali ya. Cuma untuk di spesifik ke namanya plotter Jogja kan enggak ada. Enggak ada. Jogja itu biasanya satu ruang, satu lingkup, satu usaha dengan digital printing. Banyak-banyak yang besar-besar kayak Sampurna itu kan digital printing besar di Jogja itu. Dia juga punya mesin-mesin plotter untuk nyetak-nyetak itu. Tapi untuk kedepannya pengen buka lagi nggak ini Mas di Semarang? Kalau saya kan universitas banyak di Semarang, ada Unwahas, ada SetiaWS, Unisulam. Untuk buka cabang lagi kayaknya saya belum minat ke situ. Cuma saya maunya saya kembangkan untuk jadi digital printing yang semua bisa saya layani. Oh, berarti menambah fitur. Menambah fitur. Jadi kebutuhan masyarakat apapun yang ada hubungannya dengan plotter, jenengan sediakan di situ. Untuk saat ini kan layanan saya masih terbatas. Jadi saya inginnya kita nambah layanan seperti itu. Terus ini Mas Solihun, ini kan tentu pemirsa Samadyo TV ini kebanyakan para santri ya, para santri. Tentu para santri ini yang awalnya cah mondok, terus apa nanti biasanya lulus SMA atau lulus kuliah ini kan dia masih labil ya untuk bagaimana adaptasi dengan lingkungan luar. Ini saya minta nasihat-nasihat jenengan agar ya istilahnya wong usaha itu ternyata basic pesantren pun bisa sebenarnya. Dan basic pesantren jangan takut untuk mencari pengalaman di luar. Ini yang membuat jenengan kenceng itu apa? Yang tidak bisa dilakukan oleh sembarangan orang loh. Jadi intinya sebenarnya untuk basic apapun, basic pendidikan manapun, ketika masuk dunia kerja itu sama saja kita mengulang dari nol. Gitu nggih? Iya. Jadi intinya walaupun Anda itu sarjana arsitektur katakanlah, ketika masuk dunia kerja itu sama saja Anda di training dari sama aja Anda belajar SMK sama. Anda sarjana teknik mesin katakanlah, ketika masuk dunia kerja tidak langsung jenengan itu dikasih satu mesin untuk dikerjakan, itu tidak mungkin. Jadi di training dari awal, diperkenalkan ini mesin apa, terus ini pengoperasiannya bagaimana, intinya pasti seperti itu. Jadi jangan pernah minder, walaupun stigma banyak orang itu biasanya kaum santri itu kaum sarungan biasanya nanti anak wedok rotok melek ngoten niku dilamar santri wedi Pak dipakani opo. Nah, itu stigma banyak kebanyakan dan masih berlaku sampai sekarang. Tapi harus bagaimana ini? Santri jangan sampai minder, harus punya tekad. Walaupun saya santri, saya bisa menjadi apa saja. Jadi saya itu sekolah di negeri itu cuma SD. Jadi SD negeri, kemudian lanjut ke sanawiyah. Sanawiyah itu basicnya juga agama. Agama total itu. Aliyah basic ke agama. Dan jurusan saya MAK. Keagamaan. Sekarang kerjanya di usaha. Itu saya lanjut ke perkuliahan itu saya ambilnya teknik arsitektur. Oh, jadi kan kuliah di mana nih ngomong-ngomong? Di Universitas Pandanaran. Pandanaran. Oh, itu ya Kulon Simanglimang ya? Enggak, itu posisinya di Tembalang juga. Oh, di Tembalang juga. Universitasnya di sana. Jurusan
jurusan teknik arsitektur. Itu berarti menyesuaikan dengan Menyesuaikan kerjaan. dengan kerjaan saya. Intinya dulu itu saya sebenarnya kuliah itu untuk mencari link teman. Jadi karena saya usaha di bidang orang-orang teknik, saya harus tahu orang-orang teknik itu seperti apa, teman-temannya seperti apa, lingkungannya seperti apa. Nanti kalau saya punya teman orang teknik, otomatis misal dia punya project bisa masuk ke saya. Jadi dulu stimulus saya untuk kuliah seperti itu sebenarnya. Jadi ya walaupun saya kuliah di arsitektur, saya tidak bisa bangun karena basic perkuliahan saya juga nggak saya teruskan di dunia kerja. Jadi dunia kerja saya tetap saya mengikuti dunia usaha yang saya geluti, saya teruskan. Tapi umpama saya tanya ini Mas Salikun, tidak bisa kita pungkiri ya, wong golek maisha, wong golek gawean itu kan ada yang jadi karyawan. Kalau jenengan ini juga buka usaha sendiri. Yeah. Ini saya mau tanya, enak dan nggak enaknya ketika kerja sama orang, kemudian enak nggak enaknya kerja dengan usaha sendiri. Yeah. Itu tergantung apa namanya mindset orangnya masing-masing. Cuma kalau saya pelakunya pribadi, itu sendiri ya, maksudnya. Kalau saya pribadi, biasanya orang yang nggak mau ribet, nggak mau pusing, dia lebih enak jadi karyawan. Karena apa? Karyawan tuh nggak perlu mikir, nggak perlu mikir target, nggak perlu mikir pelayanan bagaimana, ini ke depannya bagaimana, cuman gimana pengembangan. Yang penting saya jam sekian harus berangkat, jam sekian pulang, udah itu paling enak ya seperti itu. Kalau untuk orang yang nggak mau ribet dan nggak mau istilahnya berpikir keras lah. Tapi untuk karyawan itu ada sisi enaknya nggak? Yura mikir lian itu tadi ya? Ya jelas enaknya itu. Enaknya itu. Nggak enaknya? Nggak enaknya ya waktu itu jelas harus mengikuti aturan dari perusahaan. Karena perusahaan pasti dia punya SOP masing-masing. Nggak boleh sewaktu-waktu ada keperluan kita bisa izin, kita bisa nggak masuk, itu karena kan ada kontrak, istilah kontrak, ada SP-nya, keterikatan, jadi nggak bisa seenaknya. Nah kalau kaum yang istilahnya freelance kayak saya itu kan untuk jam kerja nggak diatur, tapi pendapatan pun juga nggak diatur. Kalau karyawan enak, pendapatan udah diatur, jelas, akhir bulan sekian. Saya 1 bulan dapat sekian, nanti pengeluaran saya sekian. Planningnya jelas. Mikir ke pengembangan usaha, mikir ke konsumen, mikir ke pelayanan. Enaknya apa? Ya enaknya yang jelas tidak ikut orang itu kan waktu nggak di istilah di daerah saya dires. Dires itu gampangannya gue. Dires ke wong ke jam sekian kudu mangkat, jam sekian kudu sore wong lah. Jadi saya bebas untuk berekspresi dan yang jelas saya juga masih meneruskan istilahnya prinsip keilmuan guru-guru kita di pesantren. Santri iki ning omah ya minimal ya paling rak kudu ngadep dampar. Nah itu kalau saya jadi karyawan, jam kerja saya diatur, saya tidak bisa ikut berjuang untuk berdakwah di lingkungan rumah. Jadi kalau saya lebih enaknya saya kerja bebas di rumah, masih bisa mengikuti kegiatan di perkampungan, mengikuti kegiatan-kegiatan dakwah di kampung. Jadi, berarti tetap masih bisa memprioritaskan apa hati seorang santri. Ya, berarti ngomong-ngomong terkait dakwah, ini yang jenengan lakukan di daerah jenengan apa ini? Ya alhamdulillah saya dikit-dikit juga ikut. Walaupun ngulang alif bakta anak-anak kecil, saya ada juga anak-anak kecil yang ngaji di tempat saya. Kemudian saya juga aktif di kepengurusan masjid. Kemudian jadi pengurus masjid itu nggak? Ya pengurusan wilayah di RT RW saya juga bisa mengikuti kegiatan perkampungan. Berarti istilahnya bisa dikatakan seperti ini Mas Salikun, bukan berarti kalau kita bekerja di luar yang notabene di luar kepesantrenan itu terus dunia dakwah kita terus hilang, itu berarti enggak juga nih? Enggak. Cuma kan waktu itu untuk menyesuaikan kan agak susah karena jam kerja yang diatur tadi. Kita tahu kalau misalnya kita kerja pabrik itu shift dibagi 3, jadi kadang ya masuk malam, kadang masuk siang, kadang masuk pagi. Jadi misalnya kita punya anak-anak didik yang kita harus didik tiap hari untuk dengan belajar, jam yang khusus, dengan jam tertentu, dengan jam tertentu kan, nggak bisa, akhirnya
nanti 2 hari masuk 3 hari Mesake. bayi kan Nggih, mesake mesake. anak-anak wis saiki sekolah diniae ra ono sekolah wis sampai sore ngaji pun sithik-sithik prai kan ya mesake Mesake anak-anak. Siap, siap, siap. Ya, demikianlah kita bincang-bincang dengan Direktur Mandiri Plotter Semarang. Semoga apa yang diceritakan oleh beliau dari jejak track recordnya lah, dari jejak juangnya sangat bisa menginspirasi kita, khususnya kepada diri saya sendiri dan umumnya kepada para pemirsa Samadya TV. Matur nuwun sangat Mas Solihun. ya Sanes sama-sama wekdal nanti kita bincang-bincang lagi dan tambah-tambah lagi. Matur nuwun sangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.